Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menghadapi suami yang disediakan masakan yang ternyata kurang berkenan, suami langsung marah? Apa yang harus disikapi istri? Nanya dulu masakan yang kamu sukai apa, agar tidak terjadi sudah dimasakkan nggak berkenan. Aisyah itu ketika mendapatkan kiriman makanan dari tetangga disimpan. Dalam kalimat riwayatnya begini, fakhobbatu lahu minhu wa kana yuhibbul hais. Maka aku simpan sebagian dari makanan itu untuk Rasulullah karena saya tahu beliau menyukainya. Jadi ciri-ciri istri yang baik adalah istri yang tahu masakan kesukaan suami apa, sehingga nanti tidak ada pertanyaan bagaimana saya masak suami saya nggak berkenan. Lah yang dimasak suami nggak doyan gimana mau berkenan? Nanti malah dikira ada racun di dalamnya lagi gitu. Orang suaminya suka yang berkuah, dikasih makanan nasi uduk, ya siapa yang suka? Sukanya yang berkuah, yang anget-anget gitu loh. Tapi sukanya nasi uduk dikasih berkuah yang nggak suka. Jadi yang pertama, bagaimana yang tidak terjadi? Anda mempelajari dulu apa kesukaan suami. Aisyah sudah mengatakan, saya simpan makanan khas ini karena saya tahu Rasulullah menyukainya. Kalau nanti tidak suka bukan pada makanan tapi pada rasanya, berarti Anda belajar. Suami lebih suka ke asin-asinan atau ke manis-manisan gitu ya, atau kemana? Karena kalau Anda datang ke Solo, Jogja, yakinlah masakan itu manis. Mungkin kalau daerah-daerah Jawa Barat agak-agak asin misalnya, tapi mungkin tempatnya agak pedes-pedes juga. Bisa jadi nama masakannya sama, tapi ternyata rasanya berbeda. Karena teman saya dari Aceh, saya kalau ngerasakan masakan Aceh, menurut saya itu kayak makan jamu, rempahnya terlalu banyak. Tapi kalau teman Aceh ke Solo, saya kasih makanan yang paling enak, bilang, ini kolak ya, gitu coba. Masuk nasi kolak gitu loh. Lah sate aja kalau Solo manis, ada kecapnya. Itu, ada syekh dari Arab pergi ke Darussalam dikasih sate. Solo nggak mau, maunya Pak, sate mentah yang dibakar itu nggak dikasih apa-apa. Karena lidah mereka nggak bisa nerima, daging manis itu nggak suka gitu. Jadi mungkin kalaupun masakan itu kesukaan suami, mungkin taste-nya aja yang kurang ada apa. Yang intinya kalau Anda tahu, lakukan seperti itu. Itu untuk para istri. Kemudian lakukan itu ikhlas karena Allah. Jadi nanti kalau udah masak suami nggak makan, dalam hati alhamdulillah, nggak dimakan, bisa dipanaskan lagi buat besok gitu loh, menghemat 1 kali belanja. Dolar sudah kayak gini kok misalnya gitu. Sementara kepada para suami nanti saya katakan termasuk bentuk penghargaan yang diharapkan istri adalah penghargaan kepada masakan. Karena dari dalil-dalil yang saya baca ternyata cara menghargai masakan itu kalau laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi ketika Aisyah mengatakan bahwa aku menyimpan makanan itu untuk Rasulullah, menunjukkan bahwa perempuan itu kalau punya makanan ingat suami, ingat anak. Pengajian kayak gini, bapak-bapak dikasih snack kayak gitu, kalau nggak suka ditinggal, kalau ibu-ibu dibawa pulang. Saya nggak suka, siapa tahu cucu saya suka. Makanya kalau bapak-bapak sama ibu nanti main ke restoran, kemudian ternyata sudah dibayar, sisa sambal pada saat harga cabai mahal, jangan malu kalau istri kemudian datang ke kasir, bungkus. Karena perempuan nggak malu kayak gitu. Untuk anak dan suaminya di rumah dia lakukan itu. Tapi kalau laki-laki itu kalau punya makanan nggak pengat istri. Jadi kalau perempuan itu punya makanan, ingat suami, ingat anak. Makanya dalam cerita ini Aisyah dapat makanan disimpan agar nanti dimakan bareng sama Rasulullah. Tapi kalau laki-laki itu kalau punya makanan nggak ingat istri, karena Rasul pernah ditanya oleh Muawiyah, apa kewajiban seorang istri, apa kewajiban seorang suami pada istrinya? Rasul mengatakan antut ima idza ta'imta, kamu kasih makan dia kalau kamu makan. Berarti secara umum laki-laki kalau makan itu nggak ingat istri. Makanya ketika kita combine ini, Bu, kalau nanti bapak pulang bawa makanan apapun, terimalah dia. Jangan kayak gini aja dibawa pulang. Itu buat istri, suami nanti bilang, suaminya bilang siapa yang bawa buat kamu ini buat si Iem kok. Itu gimana coba? Gitu. Hargai. Kadang-kadang si istri nggak ngerti ilmu kayak gini. Jadi suami membawa sesuatu yang menurutnya nggak berharga, boleh-boleh kayak gini aja dibawain gitu. Itu membuat suami jadi ilfi. Tapi sebaliknya kalau suami pulang ke rumah, istri sudah masak terus ngomong, makan sendiri aja, aku nggak mau makan, itu juga menyakitkan. Karena bagi perempuan masak itu sebuah persembahan. Untuk sekedar sayur asam aja dia sudah nanya 5 temannya resepnya apa gitu loh Pak.
Udah dicoba semua, begitu yang menurut dia paling baik, tiba-tiba udah disiapkan, suaminya datang dan bilang nggak enak, makan sendiri. Itu menyakitkan. Saya ngomong kayak gini di sebuah pesantren yang ustadznya rata-rata hafal Quran, lulusan luar negeri, itu banyak yang tersinggung karena ustadznya banyak yang terkenal. Kalau keluar ngisi pengajian itu dikasih makanan, sampai di rumah ketemu sama istrinya, makan sendiri, aku udah makan. Begitu terangkan itu menyakitkan istri, mereka tersinggung, Pak. Ini yang ustadznya sudah lulusan luar negeri, hafal Quran loh. Apalagi cuma orang-orang sekitar Bekasi gitu. Jadi sangat mungkin kita itu tidak ngerti cara-cara menghargai. Nah, salah satunya menghargai makanan. Jadi kalau saya tahu istri saya masak di rumah, saya kalaupun dikasih makan sama panitia, saya cuma makan separuh agar masih punya separuh lagi nanti di rumah. Coba Anda masuk ke rumah, aduh, ya udah tak sediakan makan malam. Makan sendiri aja ya, aku tadi sudah makan di sana, enak banget loh, kamu nggak bisa makan masak kayak gitu. Coba gimana, nanti malam sudah tidur sendiri-sendiri kalau gitu caranya gitu. Jadi seni-seni seperti ini tampak sepele tapi ini sangat penting dalam. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.